Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pada hari ini kita akan membahas tentang hukum kewarisan Islam di Indonesia. Hukum kewarisan ini berpedoman kepada Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pasal 24 dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. Susunan kekuasaan badan-badan hakim tersebut diatur dalam pasal 24 Undang-Undang 1945 dilaksanakan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman, di mana undang-undang ini telah beberapa kali ada perubahan. Dalam pasal 10 ayat 1 dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan dalam lingkungan pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan militer, dan pengadilan tata usaha negara. Hal ini mencerminkan bahwa pelaksanaan undang-undang tersebut secara umum dan kontinu, artinya terus-menerus. Di dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 70 mengenai kekuasaan kehakiman telah dirubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Di antaranya dinyatakan bahwa pengadilan agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, di mana susunan dan kekuasaan serta acara pengadilan agama yang berlaku mulai tanggal 29 Desember 1989. Bahwa undang-undang tersebut disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Di dalam pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama tersebut menyatakan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam yang diselesaikan antaranya adalah perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf, dan sedekah. Bahwa Undang-Undang Peradilan Agama tersebut kemudian diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 dan ditambah dengan beberapa perkara yang harus diselesaikan, yaitu perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, zakat, wakaf, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Inilah sebagai perluasan dari kompetensi Undang-Undang Peradilan Agama. Kekuasaan tersebut bersifat absolut yang pada intinya bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, ya, seperti bidang-bidang tersebut di atas. Yang akan kita bahas dalam kondisi ini adalah tentang kewarisan. Kewarisan yang dimaksud dalam ayat 1 huruf B Undang-Undang Peradilan Agama yaitu menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, menentukan mengenai harta peninggalan, menentukan masing-masing ahli waris,
dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut. Penentuan ahli waris tentunya ada bagian-bagiannya yang hakikatnya berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis. Oleh karena itu, dapat dikatakan untuk melaksanakan tentang kewarisan ini diatur seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan sunnahnya tentang hal ihwal peralihan harta atau harta tersebut, apakah harta berwujud, apakah harta tersebut tidak berwujud, dari orang yang meninggal kepada orang yang masih hidup, yang dalam hal ini sebagai ahli waris, yang diyakini berlaku dan mengikat untuk semua orang-orang yang beragama Islam. Oleh karena itu, adanya kewarisan tersebut harus berdasarkan hukum Islam dan adanya kematian orang-orang Islam. Kematian orang-orang Islam ini tentunya harus didasarkan kepada perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum Islam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dilakukan di kantor urusan agama setempat. Undang-Undang 1 Nomor 1974 yaitu ada peraturan pelaksanaannya yaitu tentang perkawinan, yaitu peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975. Adanya perkawinan tersebut, kalau hal itu dilakukan, perkawinannya di luar kantor urusan agama, seperti perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan, maka hal tersebut tidak dapat dilakukan untuk menyelesaikan kewarisannya di kantor peradilan agama setempat. Karena perkawinannya tidak tercatat di kantor KUA setempat. Sehingga dapat dikatakan bahwa perkawinan tersebut tidak sah menurut undang-undang di negara kita, tetapi sah menurut agama Islam. Inilah yang harus diperhatikan oleh jamaah sekalian. Bahwa banyak sekali umat Islam yang melakukan perkawinan di bawah tangan atau perkawinan siri sehingga tidak akan menjadi adanya bukti bagi orang yang melakukan perkawinan tersebut. Adanya harta kewarisan tersebut yaitu berpedoman kepada harta bersama yang diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 35, pasal 36 dan 37. Inilah sebagai acuan untuk melakukan pembagian harta waris. Saya ulangi kembali, bahwa adanya kewarisan karena adanya perkawinan yang dilangsungkan menurut syariah Islam dan terdaftar serta tercatat di kantor urusan agama setempat. Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perkawinan yang telah diubah dengan beberapa kali undang-undang tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Saya teruskan. Pencatatan pernikahan ini sangat penting bagi para mempelai, baik laki-laki maupun perempuan. Akta perkawinan ini diatur dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 94 tentang perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975.
antara lain menyatakan bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang nikah, talak, dan rujuk. Sedangkan pada pasal-pasal lainnya menyatakan tentang prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi tentang pencatatan. Perlu diketahui bahwa perkawinan itu adalah perjanjian, akad, sebagai hukum privat, sebagai hukum pribadi yang mengatur tentang kewajiban dan hak antara suami dan istri manakala mereka telah melakukan perkawinan. Sedangkan pencatatan ini adalah merupakan hukum publik. Kewenangan negara untuk mencatat setiap perbuatan peristiwa terhadap orang-orang yang beragama Islam yang melakukan perkawinan. Hukum publik ini memberikan suatu kepastian hukum bagi orang-orang yang melakukan perkawinan dan mempunyai kepastian hak antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang sudah melakukan pernikahan. Oleh karena itu, dalam pencatatan tersebut, dalam pasal 12 dan 13 dinyatakan bahwa secara umum akta perkawinan memuat nama, tempat, tanggal lahir, agama, pekerjaan, dan tempat tinggal atau kediaman suami istri serta orang tua masing-masing dan data-data lainnya. Dalam pasal 13 dinyatakan bahwa akta perkawinan dibuat rangkap 2. Helai pertama disimpan oleh pegawai pencatat KUA, sedangkan helai kedua disimpan pada panitera pengadilan di wilayah kantor pencatatan perkawinan masing-masing. Kepada suami dan istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan. Pencatatan pernikahan tersebut sebagaimana Allah nyatakan di dalam surat Yasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Artinya kira-kira demikian, sungguh kami kata Allah yang menghidupkan orang-orang yang mati dan mencatat kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang telah lalu, dan semuanya ini disimpan di dalam file Allah yang tidak akan keliru, dan semuanya ini disimpan di dalam hazanah ahsayna fi imamin mubin, di dalam pembukuan yang terpelihara dengan baik. Oleh karena itu kepada pasangan mempelai laki-laki dan perempuan harus menyimpan dengan baik salinan akta perkawinan yang telah diberikan oleh pencatat KUA setempat. Karena ini merupakan bukti bagi masing-masing pihak manakala ada hal-hal yang diperlukan. Seperti misalnya salinan akta perkawinan ini diperlukan untuk anak-anak yang lahir, melengkapi syarat untuk akte kelahiran anak-anak yang dilahirkan. Ini sangat penting. Karena kalau tidak mempunyai akta kelahiran, anak-anak yang dilahirkan tersebut, meskipun itu adalah anak sah, dia tidak dapat didaftarkan untuk menjadi murid salah satu sekolah di tempat tinggalnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Ihsan,
Bidang kewarisan Islam merupakan kelanjutan dari perkawinan tersebut apabila salah satu pasangan, baik suami maupun istri, meninggal dunia. Baik mempunyai keturunan atau tidak, kematian salah satu pihak harus dibuktikan dengan surat kematian yang diterbitkan oleh lurah kelurahan setempat atau oleh kantor catatan sipil setempat. Surat keterangan kematian merupakan satu syarat untuk mengurus tentang kewarisan. Apakah kewarisan almarhum, apakah kewarisan almarhumah. Pembagian harta kewarisan diatur dalam kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam ini merupakan instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 yang terdiri dari 3 buku. Buku pertama tentang perkawinan, buku pertama tentang kewarisan, buku kedua tentang hukum perwakafan. Dasar hukum kompilasi hukum Islam dijadikan sebagai yuridis formil berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia dalam hal ini menginstruksikan kepada Menteri Agama. Yang pertama, menyebarkan kompilasi hukum Islam yang terdiri dari 3 buku tersebut. Bahwa kompilasi hukum Islam ini hasil dari lokakarya di Jakarta yang dilakukan tanggal 2 sampai 5 Februari tahun 1988 oleh para ulama Islam sehingga hasil lokakarya tersebut dapat dijadikan atau dapat dikatakan sebagai ijma ulama Indonesia. Ijma ini adalah merupakan konsensus kesepakatan ulama Islam Indonesia tentang kompilasi hukum Islam tersebut untuk dijadikan pedoman bagi masyarakat Islam yang memerlukannya. Oleh karena itu, di sini instruksi tersebut untuk dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat Islam Indonesia yang memerlukan. Kedua, melaksanakan instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Kompilasi ini dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 10 Juni tahun 1991 yang ditandatangani oleh Bapak Presiden almarhum Bapak Jenderal Soeharto. Bahwa instruksi Presiden tersebut ditindaklanjuti oleh Menteri Agama dengan keputusan Menteri Agama nomor 154 tahun 1991 tentang pelaksanaan instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 yang isinya antara lain seluruh instansi Departemen Agama dan instansi pemerintah lainnya yang terkait untuk menyebarluaskan kompilasi hukum Islam ini di bidang hukum perkawinan, kewarisan, perwakafan, sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama. Instruksi Presiden Republik Indonesia ini untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya
untuk menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut. Jadi jelas adanya petunjuk pelaksanaan yang dilakukan oleh Menteri Agama pada saat itu adalah Bapak almarhum Munawir Sadzali. Kita lanjut mengenai pengertian kompilasi. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa istilah kompilasi berasal dari bahasa Latin, yaitu compiler, yang berarti mengumpulkan bersama-sama seperti mengumpulkan peraturan yang masih tersebar. Dalam bahasa Inggris disebut dengan compilation, dan dalam bahasa Belanda disebut kompilasi. Dalam pengertian, hukum kompilasi adalah sebuah buku hukum atau buku kumpulan hukum yang memuat uraian-uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau juga aturan hukum. Latar belakang penyusunan kompilasi yaitu keputusan bersama antara Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret tahun 1985 nomor 07/KMA/1985 dan nomor 25 tahun 1985 tentang penunjukan pelaksanaan proyek pembangunan hukum Islam melalui jurisprudensi atau yang lebih dikenal dengan proyek KHI. Kemudian KHI ini mendapat pengakuan ulama dan dari berbagai unsur karena ini juga merupakan hasil konsensus, hasil ijma ulama Indonesia dari berbagai golongan melalui media lokakarya yang dilaksanakan secara nasional yang kemudian mendapat legalisasi dari penguasa negara Indonesia yaitu melalui instruksi presiden. Penggunaan kompilasi sebagai dasar hukum positif menjadi suatu pertanyaan. Kompilasi sebagai kumpulan pendapat hukum jarang dipakai sebagai sumber hukum, mengingat kebutuhan yang mendesak, maka dijadikan kompilasi ini sebagai hukum yang hidup, living law di masyarakat kita. Kompilasi adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari sumber berbagai tulisan mengenai sesuatu persoalan tertentu, mengumpulkan bahan dari berbagai yang dibuat oleh beberapa penulis yang berbeda untuk ditulis dalam suatu buku tertentu, sehingga dengan kegiatan ini semua bahan yang diperlukan dapat ditemukan dengan mudah. Oleh karena itu, kalau kita lihat dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kompilasi merupakan kumpulan penulisan ilmiah yang dilakukan oleh berbagai penulisan ilmu tertentu untuk memperoleh suatu hasil tulisan tertentu yang diwujudkan dalam suatu ringkasan untuk dijadikan pedoman hukum. Jadi kompilasi ini adalah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian bahan-bahan hukum tertentu, terdapat hukum, pendapat hukum atau juga aturan hukum. Pengertiannya memang berbeda dengan kodifikasi. Namun kompilasi pengertian ini juga merupakan sebuah buku hukum. Ismail Sunni sebagai pakar tata negara menyatakan bahwa kompilasi hukum Islam yang memuat hukum materialnya
dapat ditetapkan oleh keputusan presiden atau instruksi presiden. Pendapat tersebut antara lain didasarkan pada disertasi daripada Profesor Hamid At-Tamimi yang selanjutnya yang mengatakan bahwa instruksi presiden tersebut merupakan dasar hukum seperti pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan kekuasaan presiden untuk memegang kekuasaan pemerintah negara, apakah dinamakan keputusan presiden atau instruksi presiden, kedudukan hukumnya adalah sama dengan himpunan peraturan perundang. Kesimpulannya bahwa kompilasi hukum Islam tujuannya untuk menyelesaikan hukum kewarisan Islam agar para ahli waris mendapat hak atau bagiannya dengan adil, bermanfaat bagi mereka. Tujuan ini adalah merupakan cara pembagi harta atau tirkah agar dapat bermanfaat kepada ahli waris secara adil dan baik. Untuk itu Islam tidak hanya memberikan warisan kepada pihak suami dan istri saja, tetapi juga kepada kedua belah pihak, yaitu garis bilateral, baik garis ke atas, ke bawah, maupun ke samping. Sehingga hukum waris ini bersifat bilateral individual. Demikianlah episode pertama mengenai hukum kewarisan ini. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada episode yang kedua. Semoga dapat bermanfaat untuk jamaah Masjid Al-Ihsan khususnya dan untuk masyarakat Islam Indonesia umumnya. In uridu ilal islah mastata' billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.